astaghfirullah wa minkas salam sallim lana wa fi dinina wal muslimin. La haula wala quwata illa billah. Apa penjabaran? Pertama dulu, ternyata la haula wala quwata illa billah itu ada dalam syariat kita, gitu kan? Syariat johir. Kita diajarkan oleh Allah, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, gitu kan, puji kepada Allah. Tapi ada juga kalimat yang disebut oleh agama kita, oleh Nabi, kalimatul hauqalah. Kalimat satu penyerahan diri kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Ucapan la haula wala quwata illa billah itu ucapan orang yang bertawakal kepada Allah. Orang yang bersatu dengan Allah. Penjabarannya apa? Bersatu dengan Allah, ringkasnya, kulasahnya. Coba lihat. Tidak ada daya dan kekuatan selain Allah. Di situ artinya umum enggak? Umum. Ternyata kita berikhtiar, berusaha. Coba kita usaha mencari rezeki. Semuanya kan kita berhasil? Tidak. Ada yang gagal. Mau usaha ada yang bangkrut. Makanya di dunia ini tidak mungkin tidak ada yang bangkrut. Pasti ada yang bangkrut. Maka pada saat orang bangkrut itu Allah ingin mengajarkan kepada kita, memperkenalkan dirinya bahwa Anda itu sebenarnya tidak memiliki kekuatan apapun pada dirimu. Ya. Maka harus kita klaim. Ternyata ketika kita berhasil, apakah bangkrut? Kalau bangkrut pasti la haula wala quwata illa billah, ya enggak? Usaha bangkrut itu pasti la haula wala quwata illa billah. Pada saat kita berhasil pun kita mendapatkan yang kita inginkan semata-mata la haula wala quwata illa billah. Semata-mata pemberian Allah kepada diri kita. Karena itu duduk kita dalam hidup harus di kalimat la haula wala quwata illa billah, dalam pandangan hakikat, bukan pandangan johir. Kalau johir bagaimana? Kalau johir bisa, bagus lagi. Setidaknya enggak memahami dulu pandangan johir dan batin. Kalau sudah Anda sempurna, johir dan batin itu tidak ada lagi satu kesatuan. Kalau Anda sudah paham. Tapi kalau dijabarkan, johir, berdagang, siapa yang berdagang? Berjualan. Kamu jualan kah? Berjualan. Siapa yang berjualan? Kamu jualan lah. Sudah dapat untung, dapat makan sebulan. Oh iya. Sebenarnya aku ini kededadain. Andaikan Allah tidak memberikan kekuatan kepadaku selama ini, selama sebulanan ini, mana bisa aku bisa berjualan? Yalah. Berarti pandangan kesadaran disebut dengan pandangan hakikat. Itulah la haula wala quwata illa billah. Ya Pak, kawai memahamilah. Bisa memahami kalau hubungannya dengan Nur Muhammad tadi. Oh, la haula wala quwata illa billah dihubungkan dengan Nur Muhammad. Bagaimana hubungannya dengan Nur Muhammad? Tidak ada daya dan kekuatan. Nur Muhammad itu proses. Proses kenapa kita bergerak, kenapa kita bisa berbuat, kenapa kita sesuai antara A dan B. Kita berjualan, kita ngambil rokok, gudang garam. Ternyata ada peminatnya gudang garam. Yalah. Nah, kenapa jadi begitu? Karena terhubung antara ruh satu dengan ruh yang lain di bawah penciptaan ruh Muhammad, di bawah penciptaan Nur Muhammad. Di situ kita bisa memahami kebesaran jalaliyah Allah Subhanahu wa taala yang hanya menciptakan wahid satu, bisa berpuak-puak, bermacam ragam keadaan. Ya kan? Subhanallah. Jadi kalau pakai bahasa mesin itu Nur Muhammad. Nah, Anda ngerti mesin ya? Ini mesin sistem apa nih kalau sepeda motor 4 tak? 4 tak atau mesin apa ya? Mesin penggiling padi. Atau mesin kendaraan sepeda motor. Kendaraan ada mesin 4 tak, ada mesin 2 tak. Ini mesin 4 tak. Sistem Nur Muhammad. Ya.
Tapi di Nur Muhammad itu di bawah kendali la haula wala quwata illa billah. Kau menghubungkan? Ada paham lagi? Paham itu kan bisa ngaling. Nah, sudah mengerti berarti Anda mengerti meskipun Anda tidak dapat mengisahkan. Ya, Kak? Nah, jadi hubungan satu-satu itu adalah hubungan ruh. Ruh kita dengan ruh sesuatu. Apakah ruh benda, ruh manusia? Terhubung kita. Terhubung. Itu di bawah kendali daripada ruh Muhammad. Kenapa kita bisa terhubung? Kenapa kita tersilah? Karena ada ruh Muhammad, ruh alam semesta ini yang menghubungkan kita satu sama lain. Ya, ini adalah sebagai alasan jangan sampai nanti memfitnah Allah. Misalnya bangkrut usaha, Allah yang menggagalkan ini. Berarti Allah membuat Anda sakit, Anda kena penyakit kusta atau penyakit apa yang tidak bisa disembuhkan atau bisa disembuhkan tapi penyakitnya begitu menyiksa Anda. Lalu Anda mengatakan ini karena Allah yang memberiku penyakit. Nah, ini perkataan yang salah. Ini memfitnah Allah. Karena Allah berfirman, "Wa marrabbuka bijalamil lil abid." Allah tidak pernah menzolim hambanya. Disinilah penting ada mesin satuan. Kalau sepeda motor rusak, si bengkel memeriksa apanya, Pak Sep? Kira-kira, oh ini businya yang disalahkan ya lah. Jangan pembuat kendaraan yang disalahkan, ya kah? Tapi businya yang salah, businya diganti, kita ganti businya, ya kah? Wa marabuka bijalamil abid. Allah tidak pernah menzolim. Maka ketika kita sakit, bukan Allah yang memberi Anda sakit, tapi sistem Anda ada yang salah. Sistem Anda itu perbaiki. Maka apabila Anda sembuh, sudah memperbaiki, maka kesembuhan itu paminallah, dari Allah. Ma'asabaka hasanatin paminallah, ma'asabaka min sayatin pamin nafsik. Apa saja kebaikan yang kamu hasilkan, sistem kita baik, kita itu bagus, sembuh, maka perbuatan itu semuanya paminallah, dari Allah. Dari Allah. Tapi apa saja kesalahan, kesusahan, keburukan yang terjadi, sakit, pamin nafsik, dari diri kamu sendiri. Nafsik, diri kamu sendiri, itu sistem itu yang salah. Ya kan Pak Sep? Oh businya, oh pengapiannya, oh apalagi, oh kendaraannya sudah lawas lah. Sadang diganti ya, atau bensinnya habis lah. Nah, ya kah? La haula wala quwata illa billah. Berarti la haula wala quwata illa billah, kita menyatukan kembali diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyatukan ruh kita kepada Allah, menyatukan kesadaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menyatukan segala hal, komando, kekuatan hanyalah milik Allah. La haula wala quwata illa billah, ternyata kekuatanku ini milik Allah. La haula wala quwata illa billah, ternyata kemampuanku ini milik Allah. La haula wala quwata illa billah, ternyata selama ini aku ini anugerah Allah saja, bukanlah kehebatanku. La haula wala quwata illa billah, ilmu yang ada pada diriku, belajar aku 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, ke Mekah, ke Madinah, kemana sebagainya. Oh, ternyata bukan milikku semua ini. Oh, ternyata bukan apa-apa saya. Saya ini adalah orang yang bodoh, orang yang fakir. La haula wala quwata illa billah. Aku dapat menyampaikan segala sesuatu ini. Oh, ternyata hakikatnya, pandangan hakikatnya adalah la haula wala quwata illa billah. Oh, eksistensi Allah semuanya enggak? Kebesaran Allah semuanya enggak? Keberadaan Allah semuanya, totalitas yang terlihat di situ hanya Allah. Bagaimana mungkin orang seperti itu tidak berzikir kepada Allah? Gila, pasti berzikir karena kesadaran sudah. Maka zikirnya daim. Daim itu artinya terus menerus. Nah, pana bahasa tasawufnya pana, itu pana. Cuma kada dikisahkan pana itu karena Ikam menyebut pana, itulah disebut dengan fana fil lah. Jadi la haula wala quwata illa billah itu fana fil lah.
Hebat kala syariat tuh berselubung dengan kata yang lain, tapi maknanya adalah panapilah. Berarti kedudukannya itu di atas Nur Alam lah kalau kuatnya lebih itu. Hah? Di atas Nur Muhammad lah. Betul. Nur Muhammad itu bagian bagian la haula wala quwata illa billah, bagian daripada la haula wala quwata illa billah. Maka la haula quwata illa billah di atas. Ya kalau anak mau melihat strukturnya. Strukturnya betul. Kalau Nur Muhammad kan model roh alam. Sistem mesin. Sistem mesin, sistem alam. Sistem alam, bahasanya sistem alam. Makanya doa Nabi itu kenapa takabul terus? Waktu Nabi khutbah, datang orang Arab Baduy. Ya Rasulullah, sudah tidak beradab orang khutbah datang. Kenapa ya Rasulullah? Waktu khutbah ini. Jadi sebenarnya waktu khutbah itu boleh tanya jawab sebenarnya. Karena kalau melihat Nabi kan gitu. Cuma kalau kita ada tanya jawab, ribut orang lah. Dulu ada khotib, Sidin. Rupanya ada nang lucu khotib Sidin nih nyampaikan nih. Jar Sidin kita tidak sebut kiainya lah, cuma kisah hikmah batuk di Sidin. Hikmah batuk. Batuk tuh di Sidin ada hikmahnya. Gara-gara batuk maka pencuri di malam hari tidak bisa mencuri karena mendengar batuk Sidin. Tertawaan orang di masjid. Jadi sebenarnya seperti Nabi datang kepada Nabi, kenapa ya? Kami kekeringan ya Rasulullah. Doakan supaya hujan. Matian banyak hewan-hewan kami karena kekeringan. Didoakan Nabi hari itu juga. Pulang ya Nabi nanti hujan nanti. Ternyata betul hujan. Minggu berikutnya datang lagi dia. Kenapa ya Rasulullah? Kebanjiran kami ya Rasulullah. Ya kan Nabi doakan Nabi ya lagi. Oh kalau begitu jangan Nabi mohon kepada Allah hujan yang diberkahi. Hujan yang diberkahi, maka hujan itu tidak mengakibatkan banjir. Nah, doa Nabi. Karena Nabi kontak langsung di tingkat pertama pada ruh. Kita ini kan kontak kedua, ketiga kan, sudah ruh kepada ruh alam itu, ruh Nabi itu, ruh Muhammad sebutan. Ya, iya. Makanya kalau ingin menembus itu melewati Nabi Muhammad. Nah, sambil makanan, aku membacakan hadis. Jadi penting silah kepada Nabi. Makanya membaca maulidan, syair-syair, misalnya salamun alaik ya rafi asyani wa daraji, atau assalamu alaika zainal anbiya. Itu kan hanya mulut itu. Maka dipentingkan bukan sekedar mulut, tapi terhubunglah diri kita dengan ruh Muhammad, baik ruh Nabi SAW maupun makna ruhul alam. Yang ruhul alam itu dijadikan langsung daripadanya Nabi SAW. Tentang pertanyaan, apakah orang yang sudah turun dari rumahnya lupa mengucap Bismillahirrahmanirrahim, apakah dia tidak bertawakal? Belum tentu sebenarnya. Ucapan itu hanya ucapan start Bismillahirrahmanirrahim, masih bisa diulang di jalan. Nah, ingat, lalu bertawakal Bismillahirrahmanirrahim. Jadi startnya memang waktu start di awal rumah sampai ke jalan itu lupa kita bertawakal. Bisa kita ulang di tengah jalan. Andaikan lupa juga seharian penuh. Tapi hidup kita isi dengan sabar, dengan syukur tadi tuh. Iyalah, hidup kita dengan sabar, syukur berarti kita juga termasuk orang yang bertawakal. Karena yang menyublim itu menyatu di dalam sabar dan syukur itu. Contoh, tanpa sadar kita bertawakal sebenarnya. Kebetulan kita menjadi Gojek kah? Lalu kita berdoa kepada ya Allah, mudahan hari ini rezeki hamba mudahan bertambah rezeki hamba dari biasanya. Misalnya kayak itu kan dalam hati. Atau mudah-mudahan pas penumpangnya membuat nang besar upahnya, ya lah. Nah.
Maka saat itu kita menyandarkan urusan kita tanpa sadar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tanpa sadar kita juga mulai bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan demikian dapat simpulkan tawakal itu bisa dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim Allah, atau juga adanya perasaan berserah diri kepada Allah, atau adanya perasaan mewakilkan urusan kepada Allah, atau adanya perasaan atau ucapan yang sifatnya berdoa kepada Allah yang menggambarkan ketergantungan diri hanya kepada Allah. Maka saat itu kita mulai dah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu konsepnya. Secara syariat johir yang disebut dengan tawakal itu adanya ucapan, dimulai aja lah. Nah, itu syariat johir. Nah, syariat johir itu kadang-kadang bisa dipersoalkan orang. Wah, itu kan udah bertawakal lagi ya, belum bertawakal lagi, kan itu kan. Nah, itu syariat johir. Oke, udah jadi masalah. Yang penting Anda kedua-duanya Anda pelajari, syariat johir dan syariat batin. Nah, ini itu johir dan batin sudah. Johir dan batin sudah. Yang kedua itu apa lagi? Dagang. Oh iya, berdagang. Misalnya dagang, ada orang nawar, kita sudah dapat untung, lalu kita tidak menjualnya karena mengharapkan lebih banyak lagi untung pada saat itu. Apakah kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keadaan itu? Apakah kita tidak bersyukur atas keadaan itu? Seharusnya kita jual saja, ya kan? Memang menurut teknik dagang, ilmu logika, kita akan mendapatkan lagi. Tapi kita tidak tahu atas keadaan itu. Maka berserah dirilah kepada Allah. Berserah diri apa? Jual saja barang itu, ya kan? Itu lebih baik. Karena Nabi mengatakan, nah ini ada hadis Nabi, jadilah engkau penjual dan pembeli yang mudah. Pembeli jangan tapi bihimat menawar, penjual juga jangan mencari untung yang sangat tinggi. Iyalah. Nah, jadi jual saja. Nah, apa berarti kita tidak, kalau kebiasaan kita seperti itu, kita tidak bersyukur. Padahal tujuan perdagangan itu adalah ridho illah, untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdagang itu kalau bisa mencari ridho Allah supaya beribadah. Kalau kita berdagang tidak mencari ridho Allah, maka kita tidak dinilai ibadah dagang kita itu. Di mana ridho Allah? Ketika kita dapat menyenangkan hati orang lain, orang mencari barang-barangnya ada orang menawar, kita ada keuntungan, jual saja. Itu adalah keberkahan bagi kita. Maka kita tidak bisa memastikan orang itu tidak bersyukur kepada Allah. Tapi yang jelas keberkahan jauh daripada dirinya. Karena Nabi menjanjikan berkah itu ada pada jual beli yang mudah. Nah, al-bai'u yasir, jual beli yang mudah. Jual beli yang mudah itu adalah berkah ya Nabi. Ada berkah. Karena kita tidak tahu hatinya yang lebih jauh kan. Nah, orang yang tidak bersyukur itu ialah orang yang tidak menyadari pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu dikaitkan dengan tidak menyadari pemberian Allah, maka tidak bersyukur dia. Tapi kita tidak tahu hatinya kan saat itu. Nah, itu jawabannya. Jadi terputus berkah baginya. Yaitu berkah itu nanti adalah pada tujuan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira itu. Wallahu a'lam.